Dan kini kita masuk untuk pembahasan digitalisasi BUMN. Ini juga tujuannya untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dan untuk kesempatan ini kami persilahkan kepada Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Kartika Wirjoatmojo atau Pak Tiko untuk memaparkan selengkapnya. Dan sambil menunggu bahwa memang tadi telah disampaikan untuk memulai perbincangan ini beberapa aspek telah menjadi strategi yang menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di tengah tantangan pandemi COVID-19. Dan salah satunya adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi BUMN ini menjadi salah satu strategi untuk menumbuhkan efisiensi dan juga menjadi integrasi yang luar biasa di beberapa sektor BUMN yang nanti akan dibahas oleh Pak Tiko. Apa saja yang menjadi fokus utama atau secara sektoral dari BUMN untuk meningkatkan performanya, terutama untuk menumbuhkan perekonomian nasional dengan digitalisasi. Bahwa kita tahu semua, tadi juga disampaikan oleh Pak Jerry, digitalisasi pasar juga dilakukan di sektor perdagangan, terutama untuk membuat keamanan dan kesehatan bagi para pengguna dengan tanpa tatap muka, sekaligus menimbulkan edukasi protokol kesehatan, sehingga akhirnya inovasi ini menjadi keharusan dan akhirnya dikembangkan menjadi sustainable atau menjadi berkelanjutan agar ini menjadi sebuah aktivasi yang juga menyeluruh di sejumlah sektor di negeri ini. Nah, next kita akan berbincang dan juga mendengarkan paparan seputar digitalisasi BUMN yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN juga beberapa waktu lalu, beberapa kali disampaikan bahwa digitalisasi BUMN ini menjadi sebuah momentum atau keharusan yang diambil pemerintah untuk bisa cepat memulihkan perekonomian Indonesia. Jadi dengan tantangan atau momentum pandemi COVID-19 sekaligus memberikan tantangan yang serius, tapi juga membuat semua sektor bekerja keras untuk bertransformasi atau reform dengan perubahan ini, sehingga menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa ke depannya. Lagi-lagi, data perekonomian telah disampaikan oleh Bapak Suhasil tadi yang telah menyatakan hasil dari sebuah aspek-aspek menuju reformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Dan ternyata telah jelas bahwa ini memberikan aspirasi dan juga performance yang baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Nah, untuk itu di tahun 2021 akhirnya untuk reform. Diskonnya kan nah, apakah Pak Tiko sudah bergabung? Maksimum 250.000. Jadi Pak Tiko belum bergabung. Oke, masih menunggu Pak Tiko untuk bergabung. Bahwa memang kita akan membahas sejumlah hal seperti strategi turunan untuk mempertemukan BUMN. Pak Tiko saya. Terbatas. Kemudian sektor BUMN mana saja yang telah progresif memanfaatkan digitalisasi dan juga apa saja strategi Kementerian BUMN untuk menarik modal asing agar masuk ke negeri ini. Dan terakhir adalah soal target ke depannya dalam pemanfaatan digitalisasi BUMN. Ya lagi-lagi ini merupakan keharusan yang diambil oleh semua sektor usaha dan juga sektor kementerian di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi semangat dalam bentuk kebijakan tertulis, tapi juga melahirkan eksekusi-eksekusi yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga perekonomian Republik Indonesia. Ya, masih mencoba untuk menyapa Pak Tiko. Pak Tiko, apakah sudah bergabung? Masih belum bergabung, masih menunggu Pak Tiko. Ya, sekali lagi kami ingin mengundang para hadirin untuk jangan malu-malu bertanya. Ada forum Q&A di Zoom, bisa langsung saja bertanya melewati ruang Zoom atau ruang Q&A. Nanti kami akan pilih 5 penanya yang menjadi penanya terbaik di hari ini. Untuk itu langsung saja bisa ditujukan kepada 3 narasumber yang hadir saat ini. Tapi berhubung Pak Jerry Sambuaga tadi telah pamit untuk beraktivitas lain, jadi bisa ditanyakan langsung kepada Pak Tiko. Dan juga nanti yang ketiga adalah hadir untuk membahas mengenai kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu Pak Febrio atau Pak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Republik Indonesia. Ya tadi kok bicara soal APBN 2021, ini juga sebagai instrumen
counter cyclical. Nah, ini sudah juga aktif sejak kuartal 3 2020 dan telah terbukti hasilnya. Untuk itu tahun 2021 dan kedepannya akan terus diaktifkan. Dan ini nanti akan disampaikan juga oleh Pak Febrio Nathan Kacaribu, apa saja bentuk kebijakan fiskal yang telah dilahirkan dan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan apa saja tantangan pelaksanaan APBN 2021. Lagi-lagi, pandemi COVID-19 masih merupakan tantangan utama saat ini dan game changer-nya adalah vaksinasi dan kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita lihat bagaimana pemanfaatan dan juga penyerapan APBN 2021 ini akan bisa kita dengarkan paparannya dari Pak Febrio Nathan Kacaribu. Ya, masih menunggu Pak Tiko, sekali lagi mengundang para hadirin untuk bertanya di ruang Q&A di Zoom. Nanti kami akan memilih 5 penanya terbaik di akhir sesi ini. Ya, tadi sudah disampaikan dari paparan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara, bagaimana optimisme ini terus terlahir dari komitmen keras dari pemerintah untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran di tengah pandemi COVID-19 karena 2021 masih harus menghadapi tantangan dari COVID-19. Nah, kita masih menunggu Pak Tiko. Apa Pak Tiko sudah hadir? Atau kita langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Febrio? Bagaimana rekan-rekan? Ya, sambil menunggu. Pak Tiko sudah hadir? Baik. Kepada Bapak Kartika Wirjoatmojo atau Pak Tiko, kami persilahkan waktunya. Baik, selamat siang. Udah kedengaran suaranya, Pak? Sudah, jelas Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati para direksi dan komisaris BRI, para pembicara, Pak Jerry Sabuaga, Wamen Perdagangan, Pak Kepala BKF, Pak Febrio, dan tentunya para peserta acara BRI Economic Outlook yang berbahagia pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan 2 bagian dari presentasi saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana BUMN meningkatkan akselerasi dari digitalisasi ekosistem untuk menghadapi pemulihan ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat. Dan yang kedua nanti kita akan bicara mengenai bagaimana BUMN berperan dalam meningkatkan akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui akselerasi investasi. Bapak Ibu sekalian, dampak dari COVID ini memang secara signifikan mempengaruhi seluruh perusahaan, tidak terkecuali dengan BUMN. Kalau kita lihat tantangan terbesar di BUMN, di sini ada chart bahwa di sebelah kiri adalah pertumbuhan hutang BUMN selama 5 tahun terakhir, karena memang kita sangat diharapkan untuk membangun berbagai infrastruktur dasar, seperti jalan tol, airport, pelabuhan, dan sebagainya. Dan ini membuat memang secara posisi hutang BUMN meningkat mencapai 1.682 triliun di bulan ke-9 2020. Di sisi lain, dampak dari COVID itu menimpa berbagai sektor, dan kalau kita lihat di sini, di sebelah kanan adalah penurunan revenue yang terjadi karena dampak dari COVID, di mana yang paling terdampak adalah sektor energi, di mana memang konsumsi daripada BBM dan listrik selama bulan yang lalu karena COVID ini membuat demand dan pembelian energi menurun drastis. Dan kemudian juga revenue dari infrastruktur karena perlambatan pembangunan berbagai infrastruktur fisik yang membuat pendapatan dari perusahaan-perusahaan karya juga menurun. Dan juga pada sektor turisme dan pendukungnya. Ini termasuk di sini airport, Garuda, dan juga hotel, ITDC. Ini tiga yang terdampak signifikan dari dampak COVID yang menyebabkan pergerakan manusia memang terbatas dan juga demand atas berbagai komoditas maupun energi menurun signifikan. Oleh karena itu kita menyusun strategi di triwulan 2 tahun lalu untuk cepat merespon dan melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga survival dan juga berinovasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi karena COVID. Yang pertama adalah tentunya di fase-fase awal kita melakukan proteksi sumber daya manusia. Kita melakukan percepatan waktu itu
membentukkan holding rumah sakit Indonesia Healthcare Corporation di bawah Pertamedica, di mana kita mempersiapkan infrastruktur rumah sakit baik dari sisi layanan untuk khusus penderita COVID, kemudian mempersiapkan membantu pemerintah dalam menyiapkan wisma atlet, maupun juga menyiapkan titik-titik untuk uji PCR swab di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian kita melakukan stabilisasi supply chain, bagaimana kita memastikan bahwa supply daripada bahan-bahan pokok, khususnya pangan dan energi, tetap tersedia dengan harga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dan kemudian integrasi pusat penanggulangan COVID-19, di sini tentunya dengan peran Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, sebagai pelaksana dari gugus tugas. Kita juga membantu untuk pusat penanggulangan COVID-19, termasuk dalam hal ini adalah persiapan untuk vaksinasi. Dan kemudian yang internal dan korporasi sifatnya adalah financial stress testing dan restrukturisasi. Karena kita tadi seperti sampaikan melihat bahwa beberapa BUMN memang harus melakukan restrukturisasi yang fundamental, seperti Garuda, Waskita Karya, Perumnas, yang memang secara signifikan kesehatan keuangan terdampak oleh COVID. Nah, di sisi lain kita juga lakukan inovasi-inovasi, yaitu bagaimana kita melayani nasabah dengan pola yang berbeda, karena tentunya 9 bulan ini terjadi pergeseran signifikan dari perilaku nasabah, bagaimana mereka mengakses berbagai produk secara digital. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita juga berusaha melakukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan new opportunity di berbagai sektor dengan cara-cara baru, sehingga setelah pasca COVID nanti dalam fase recovery kita bisa berkontribusi dan meningkatkan daya saing dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca COVID. Nah, dalam hal inovasi digital, kami telah menetapkan Telkom sebagai yang paling advance dan memang sektornya memang digital untuk menjadi transformation hub, di mana kita melihat bahwa berbagai faktor disruptif ini harus disikapi dengan yang pertama, bagaimana membangun entrepreneurial culture dan juga entrepreneurial leadership untuk bisa menyikapi dengan perubahan-perubahan pola interaksi dan pola bisnis yang menyesuaikan dengan bisnis masa depan. Nah, ini kita mencoba untuk melihat di sektor-sektor yang terdampak signifikan seperti healthcare, seperti financial service, logistik. Kita melihat bagaimana produk dan service ini bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dan kita sebenarnya punya 3 pilihan, bukan hanya internal development atau build, kita bisa juga untuk borrow dan buy. Dalam konteks kita bisa bekerjasama dengan pihak swasta dan startup company untuk bersama-sama membangun ekosistem yang sehat dalam melayani nasabah dengan model yang baru. Nah, untuk itu kita melakukan orkestrasi 2 hal. Pertama adalah orkestrasi untuk developers, di mana memang Telkom yang memiliki resources developer paling besar. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar di sektor-sektor financial service seperti BRI, Mandiri, kita mempunyai internal developers. Namun di sisi lain kita punya perusahaan-perusahaan yang resources keuangan terbatas, misalnya seperti PT Pos, Bio Farma, sehingga untuk bisa membangun kapabilitas digital kita perlu support dari sisi BUMN yang mempunyai kekuatan, dan ini Telkom membangun developer hub yang nantinya bisa membantu para BUMN yang ingin berinovasi, kita provide service-nya dan kita kembangkan dalam bisnis model bersama. Dan kemudian setelah itu menjadi proven model, kita akan melakukan transformation dalam bentuk ecosystem play. Kenapa ecosystem play? Karena kita melihat di Indonesia dan saya rasa di dunia semua sekarang, kita tidak mungkin mempunyai aplikasi yang tidak terhubung dengan aplikasi lain. Nah, ini memang satu keharusan bagaimana ecosystem play ini membuat 1 atau 2 atau 3 aplikasi yang kita bangun atau kita beli, itu masuk ke dalam ekosistem sehingga membangun jaringan traffic yang lebih besar. Nah, ini semua tentunya akan didukung dengan satu kemampuan internal, teknikal, komersial, dan juga sosioekonomik yang diharapkan bisa membantu pemulihan dan percepatan ekonomi baru. Nah, kami juga melakukan assessment terhadap maturity dan capability dari para BUMN di sektor-sektor ini. Dalam survei yang kita lakukan, memang terlihat bahwa ada sektor-sektor yang secara strategi, secara culture, dan khususnya secara kapabilitas, itu tertinggal sekali dari sisi digital maturity-nya. Kalau sektor telco dan keuangan tentunya yang paling di depan, inovasi telco maupun financial service dalam digital services saya rasa sudah paling maju, seperti di BRI juga. Namun memang sektor-sektor seperti manufacturing and production, khususnya agriculture, kemudian logistik, healthcare ini masih jauh tertinggal. Bahkan healthcare termasuk yang cukup banyak tertinggal, karena memang fokusnya saat ini lebih banyak pada produksi dan inovasi di sisi kesehatan dan farmasiutikalnya. Namun untuk distribusi, masuk ke supply chain, telemedicine memang masih jauh dibandingkan dengan pemain-pemain swasta, apalagi pemain-pemain global. Nah, ini kami sampaikan di sini ada
4 vertical ekosistem yang kami bangun bersama setahun terakhir ini yang kita kerjasamakan. Ini yang pertama adalah di sektor agriculture. Kebetulan kita mempunyai 3 venture capital di BUMN, yaitu venture capital di Telkom, MDI, kemudian di BRI, BRI Ventures, dan di Mandiri, Mandiri Capital. Kami melihat investasi company yang sudah kami investasikan, ini salah satunya yang menarik adalah Tani Hub. Di mana Tani Hub ini kita lihat merupakan satu pemain yang mengintegrasikan ekosistem pertanian, mulai dari supply bahan bakunya, kemudian buyers-nya, sampai dengan pembiayaannya. Nah, ini kita kemudian bangun satu platform Intan, di mana di situ nanti seluruh supply chain BUMN, mulai dari pupuk, bibit yang melalui Pupuk Indonesia, Sangyang Seri, kemudian dari sisi end buyer seperti Bulog, RNI, dan kemudian dari sisi financial and insurance-nya, yaitu bank-bank Himbara dan juga insurance company Bahana, ini semua akan bisa masuk ke dalam ekosistem ini untuk memprovide produk dan services sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini kita harapkan memang dari sisi awal agri supply, kemudian nanti meningkat menjadi agri e-commerce, dan diharapkan di year 3 nanti kita mulai masuk agri financing, khususnya melalui BRI untuk bisa membiayai para petani maupun pemain ekosistem pertanian melalui konsep ekosistem atau platform financing. Ini salah satu yang kita dorong dan kita rasa akan mempunyai dampak signifikan kepada ekonomi agriculture yang merupakan salah satu tulang punggung dari pemulihan ekonomi Indonesia. Berikutnya adalah yang menarik juga healthcare. Nah, healthcare ini kita sebenarnya cukup banyak ekosistem yang kita miliki, namun belum kita integrasikan dalam satu super apps. Jadi di satu sisi kita memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di asuransi dan pembayarannya. Di sisi membership insurance e-card ini kita mempunyai, sebagai contoh adalah Mandiri InHealth yang merupakan salah satu pemain ekosistem kesehatan dalam konteks asuransi COB untuk para pekerja. Ini cukup besar pesertanya, dan kemudian di asuransi BUMN lainnya. Kemudian kita juga mempunyai platform bernama Admedica yang dimiliki Telkom yang merupakan proses payment system untuk asuransi melalui proses digital di rumah sakit. Nah, ini menjadi andalan kita untuk bisa memproses proses billing dan reimburse dari ekosistem kesehatan ini, yang kemudian kita sekarang kerjasamakan dengan para pemain yang masuk ke telemedicine. Jadi ini menarik bahwa di Indonesia sekarang dengan COVID ini mempercepat tumbuhnya telemedicine. Ini beberapa yang kita juga sudah investasikan seperti di Periksa dan sebagainya ini. Ini interaksi masyarakat untuk mendapatkan advice kesehatan atau pemeriksaan kesehatan sekarang mulai bisa diakses melalui telemedicine, yang kita melihat ini merupakan satu terobosan luar biasa untuk ke depan, di mana advance dari telemedicine ini ke depan bisa mengurangi jumlah traffic penduduk atau masyarakat yang harus ke rumah sakit atau ke klinik, sehingga pemeriksaan untuk penyakit-penyakit ataupun gejala-gejala ringan bisa dilakukan melalui telemedicine. Dan kemudian ini kita gabungkan dengan ekosistem perbankan dan juga yang paling penting ekosistem dari kacamata medical record, khususnya dari sisi historis riwayat penyakit daripada para pengguna ekosistem ini. Nah, ini tentunya kita akan bekerjasama dengan IHC dan beberapa ekosistem lain. Diharapkan ke depan memang data kesehatan ini makin lama makin bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan layanan dan juga memberikan satu platform yang bisa mempunyai prediksi atau memberikan advice kepada para penggunanya untuk tindakan-tindakan kesehatan ataupun medical support yang ingin didapatkan di depan. Nah, ini kami satukan di dalam satu platform yang sedang kita bangun, yaitu bernama Satu Sehat. Ini nanti merupakan super apps yang menggabungkan berbagai ekosistem ini. Diharapkan ini akan menjadi satu breakthrough agar masyarakat Indonesia pada umumnya bisa mengakses layanan kesehatan secara online dan seamless. Berikutnya yang juga tidak kalah menarik yang sedang kita kembangkan adalah ekosistem logistik. Ya, ini apps-nya sudah lama dikembangkan oleh Telkom bernama Logi. Dan ini sudah siap untuk diimplementasikan. Saat ini ini sudah masuk ke level implementasi, yaitu bagaimana melakukan sinergi ekosistem from point to point. Karena di Indonesia kita melihat bahwa salah satu biaya terbesar daripada usaha adalah biaya logistik, bisa mencapai 24%. Nah, ini karena point to point nature Indonesia yang archipelago. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengirim barang misalnya dari Banda Aceh ke Sorong, itu akan sulit sekali kita merangkai mulai dari mungkin truk dari Banda Aceh ke Medan, lalu dari Medan nanti naik kapal atau naik pesawat sampai dengan ke Jayapura, lalu dari Jayapura ke Sorong menggunakan truk lagi sampai dengan last mile ke penggunanya. Nah, ini tanpa adanya platform, ini biaya logistik akan sulit diturunkan. Oleh karena itu kita berinovasi dengan membangun platform logistik yang bisa menggabungkan multimoda services
dan juga menggabungkan point-to-point services sehingga dari sisi pengguna ke depan akan bisa memilih penggunaan ekosistem ini untuk mengirim barang dengan mudah karena sudah diatur secara platform. Tadi perpindahan antara tadi dari truk lalu ke pesawat menggunakan kargo Garuda sebagai contoh, atau masuk ke kapal, atau kemudian di ujung nanti masuk ke truk lagi, dan bahkan nantinya bisa kita kerjasamakan juga dan memain ride hailing seperti Gojek dan Grab untuk last mile barang-barang kecil, kurir. Nah ini yang kita harapkan akan menjadi salah satu ekosistem yang paling cepat untuk kita kembangkan. Di sini Pos Indonesia, Pos yang sebagai pemain utama, dan kita juga akan masukkan juga perbankan sebagai support dari sisi pembiayaannya. Ini saya rasa memang merupakan salah satu yang akan mungkin cepat mempunyai commercial value, mungkin lebih cepat dibandingkan tadi yang sisi healthcare dan sisi dari sisi tani. Nah berikutnya dari sisi platform e-commerce untuk UMKM, ini saya share bahwa BRI, di sini tim mikro dari BRI pada masa pandemi ini berinovasi dengan web pasar, pasar.id, di mana ini saat ini telah dipasang di 5.241, targetnya 5.241 dan terpasang di 4.506 pasar, dan telah ada 107.000 pedagang yang masuk ke dalam ekosistem ini. Intinya ini simpel aja, bahwa setelah pandemi ini banyak para pembeli yang enggan untuk berinteraksi langsung di pasar-pasar basah ini untuk membeli barang-barangnya. Nah kami membangun web ini dengan ide untuk mengakomodasi pedagang-pedagang agar bisa menawarkan barangnya melalui web ini, dan para pembeli bisa memesan dan nantinya kita berikan jasa kurir untuk mengirim langsung ke rumahnya. Nah ini berkembang pesat sekali, diharapkan ini nanti memang menjadi game changer juga di pedesaan dan suburban, di mana memang nanti pasar-pasar basah yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan pembeli karena COVID, dan nanti ke depan juga akan merubah behavior daripada pembelinya, diharapkan memang bisa terhubung melalui konsep web pasar ini, dan tentunya nanti bisa kita combine dengan fasilitas pembiayaan KUR dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran bahwa akselerasi daripada perubahan digital di berbagai sektor, tadi saya berikan contoh di 4 sektor, yaitu agriculture, kemudian logistik, kemudian dari sisi healthcare dan juga dari sisi micro, ini benar-benar micro lending ini benar-benar bisa merubah dan diharapkan menjadi katalis dari perubahan perilaku pedagang dan pembelinya maupun percepatan daripada pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Nah berikutnya kami akan share topik kedua, yaitu akselerasi investasi nasional. Karena nanti terkait dengan launching daripada INA atau Indonesian Investment Authority yang saat ini memang sedang menjadi topik hangat di perbincangan di berbagai kanal media. Bapak Ibu sekalian, Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang mengalami tantangan dari sisi pertumbuhan ekonomi untuk bisa kembali ke level 6%. Nah kami melihat bahwa komponen yang terbesar yang menjadi pendorong saat ini adalah dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga, ya memang terdampak COVID ini memang menjadi challenge ke depannya. Oleh karena itu, investasi harus menjadi katalis ke depannya. Namun kita melihat juga bahwa pertumbuhan realisasi investasi memang melambat. Nah ini salah satu yang kita cermati setelah melakukan banyak diskusi dengan para pemain sektor real maupun keuangan. Memang persepsi mengenai legal dan political risk dan ease of doing business yang memang menjadi tantangan besar, dan pemerintah telah menjawab dengan meluncurkan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu, dan salah satu daripada komponen Omnibus Cipta Kerja adalah pendirian lembaga investasi pemerintah LPI. Ini kita ingin menjadi satu game changer untuk menjawab tantangan yang besar ini. Nah kami memberikan konteks bahwa di dunia ini sebenarnya banyak sekali dana yang mencari aset. Karena di dunia ini banyak dana pensiun, lembaga investment besar yang bernama private equity ya, seperti swasta seperti Carlyle, KKR, BlackRock dan sebagainya, maupun juga sovereign wealth fund dari negara-negara besar seperti Abu Dhabi Investment Corporation, GIC milik Singapura, maupun multilateral organisasi seperti JPIC, ADB. Ini mereka semua sebenarnya mencari aset yang bisa diinvestasikan. Di sisi lain di Indonesia saat ini terjadi tantangan dari sisi sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan. Dari sisi perbankan tentunya keterbatasan dari sisi BMPK, likuiditas, kemudian dari pemerintah juga keterbatasan ruang fiskal. Ini membuat memang kapasitas kita untuk membangun ke depan, baik dari sisi kacamata debt financing dan apalagi dari sisi equity financing, menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu kita beranggapan bahwa kita harus mulai membuka diri dan mengakselerasi bahwa kita membuka
platform untuk melakukan kerjasama berinvestasi di aset-aset yang bisa kita optimalkan bersama dengan investor internasional ke depan. Nah ini untuk bisa mengundang para investor masuk ke level aset, seperti jalan tol, airport, pelabuhan dan sebagainya, memang kita harus mereduksi persepsi mengenai political risk, legal risk, maupun ketidakpastian usaha. Oleh karena itu kami waktu itu berdiskusi dan meyakini bahwa perlu ada undang-undang yang membawahi daripada LPI ini, dan harus merupakan best practice internasional, serta memiliki fleksibilitas dalam berinvestasi dengan model dan dengan sektor-sektor yang berbeda. Dan di dunia sebenarnya SWF ini ada beberapa model. Jadi kalau di dunia ini sebagai contoh kami sampaikan di sini misalnya di Norway dan di Singapura. Di Norway itu yang terbesar, SWF terbesar adalah Norges Bank mencapai lebih dari $1.000 billion, dan GIC milik negara tetangga kita Singapura yang mencapai $400 billion. Ini dua-duanya adalah SWF yang dimiliki negara yang memiliki ekses, sehingga mereka mempunyai excess fund yang mereka ingin investasikan untuk future generation, dan mereka bisa berinvestasi secara global, khususnya di portfolio investment di equities, bond maupun private investment dan real estate. Nah ini memang beda sekali konsepnya. Sementara SWF di negara berkembang, kita berikan contoh di sini India, salah satu investmentnya ini tujuannya adalah untuk co-investment di dalam aset dalam negeri. Ini yang membedakan. Nah, jadi LPI atau sekarang kita namakan INA, ini memang berfokus untuk benar-benar mencari partner untuk co-investment di dalam aset dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di sektor-sektor utama. Nah, ini yang kita jadikan acuan, sehingga memang banyak pertanyaan kenapa SWF kita berbeda dengan SWF seperti Norges atau GIC, karena memang filosofi dan pendiriannya dengan tujuannya berbeda. Nah, apa saja kekhususan yang dimiliki oleh INA? Jadi tentunya yang pertama, INA ini didirikan oleh undang-undang sehingga secara politikal maupun legal risk bisa dibilang sangat minimum. Kemudian INA ini memang seperti saya sampaikan tadi adalah untuk menarik FDI, direct investment dalam bentuk equity, ke dalam sektor-sektor strategis yang diharapkan mempunyai nilai ekonomis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang penting adalah entitas ini adalah entitas komersial. Jadi ini entitas bukan entitas developmental atau sosial, tapi entitas komersial. Jadi semua keputusannya ke depan harus berdasarkan pada keputusan komersial, khususnya keputusan risk return dari sisi investasi. Nah, mandatnya yang pertama adalah optimalisasi aset. Tadi bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh negara maupun BUMN. Ya, kami beri contoh, misalnya saat ini kita memiliki airport ataupun hotel yang memang value-nya tidak terlalu tinggi karena memang pengelolaannya belum optimal dan belum ada pendanaan yang untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, dengan masuknya modal dan expertise diharapkan maka aset-aset ini akan meningkatkan kapasitas dan juga kualitasnya sehingga value-nya dalam jangka panjang akan meningkat. Yang kedua tentunya menarik investasi dalam skala besar di dalam co-investment scheme. Ini dalam konteks master fund maupun thematic fund. Dan yang ketiga berperan aktif khususnya untuk memperbaiki persepsi dan lingkungan investasi di Indonesia. Jadi diharapkan juga LPI ini memberikan citra positif bahwa Indonesia sekarang terbuka untuk investasi dan akan mengadopsi best practice untuk investasi dengan negara-negara investor dari luar negeri. Nah ini lembaga yang khusus sehingga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan kemarin saya rasa sudah melihat di media kita baru melantik, Presiden melantik 5 Dewan Pengawas yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan 3 unsur profesional. Dan saat ini Dewan Pengawas sedang dalam proses untuk memilih Dewan Direktur yang diharapkan memang dalam beberapa minggu ke depan telah bisa ditetapkan untuk bisa beroperasi penuh di akhir Februari atau di awal Maret. Dari fitur-fitur khusus yang ada dalam hal fund yang dikelola oleh INA, yang pertama adalah dia memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan investasi, jadi tidak ada intervensi baik dari BUMN maupun pemerintah, ini akan independen. Kemudian fleksibilitas dalam hal berinvestasi dengan international best practice. Jadi kami memberikan keleluasaan di konteks master fund maupun sub fund mengenai struktur maupun jurisdiksi yang digunakan oleh para investor. Jadi ini bisa juga menggunakan jurisdiksi di luar negeri dan juga bisa menggunakan struktur-struktur seperti manajemen investasi yang bersifat global. Dan kemudian dia memiliki hak preferen dalam hal bekerja sama dengan BUMN untuk meningkatkan value asetnya maupun dengan negara. Dari sisi strategi investasi, tentunya ekuitas awal adalah dari pemerintah dan akan di-leverage dengan ekuitas swasta. Dalam hal ini kita sudah mendengar di media ada beberapa pihak yang telah tertarik, yaitu dari Jepang, JP, kemudian IDFC dari Amerika, dan ADIA dari Abu Dhabi yang telah menjadi partner awal untuk berdiskusi, dan beberapa partner swasta seperti dana pensiun dari Kanada dan Belanda yang juga telah menunjukkan minatnya pada aset-aset seperti jalan tol. Sektor-sektornya adalah sektor-sektor utama di ekonomi Indonesia dan investasinya bersifat medium to long term, dan bahkan kita akan dorong ke long term dengan minimum horizon mungkin 5-7 tahun dan bisa sampai dengan 10-20 tahun.
asetnya di awal-awal tentunya hampir seluruhnya akan merupakan aset domestik, dan kita harapkan di aset-aset ini nantinya INA akan bertindak sebagai controlling dan akan aktif memanage aset-aset ini. Jadi bukan hanya sebagai investor pasif, namun akan menjadi pengelola aset ini secara aktif bersama-sama dengan investor, baik investor finansial maupun investor strategis. Dan dari struktur, saya rasa ini telah banyak di-share bahwa dari LPI atau INA itu yang ada di atas, dan nanti kita akan membentuk dana kelolaan master fund dengan anchor investor, dan nantinya akan berinvestasi di thematic fund yang beragam. Di fase awal kita sedang menyiapkan aset toll road, airport, dan pelabuhan, dan diharapkan nanti ini bisa kita launching di tahun ini, dan diharapkan nanti para investor strategis akan berinvestasi baik di dana kelolaan master fund maupun directly kepada thematic fund. Nah, saya hanya memberikan perspektif berikutnya ini, bahwa apa sih tujuan jangka panjangnya? Nah, kami memberikan analogi pada fase reformasi ekonomi di tahun 2000 setelah krisis 98. Itu waktu itu pemerintah mulai melakukan privatisasi BUMN. Tujuannya bukan hanya sekedar privatisasi, tapi adalah meningkatkan value. Ini yang penting, bahwa yang diinginkan bukan hanya sekedar menjual atau melakukan kerjasama, tapi meningkatkan value jangka panjang. Nah, kami memberi contoh 3 BUMN yang telah di IPO-kan dan telah berhasil. Sebagai contoh yang pertama adalah Telkom. Dulu di awal IPO market cap-nya 19 triliun. Saat ini mencapai market cap per kemarin sejumlah 330 triliun. Lalu berikutnya Bank Mandiri yang di IPO-kan di tahun 2003, di IPO nilainya 3,61 triliun. Saat ini mencapai nilai pasar 340 triliun. Dan terakhir yang paling signifikan yaitu Bank BRI yang di tahun 2003 di IPO-kan dengan nilai pasar hanya 11 triliun, sekarang bernilai 566 triliun. Jadi ini sebagai contoh dan ilustrasi bahwa aset kalau tidak di-unlock, kalau tidak dilakukan improvement dari sisi produktivitas, efisiensi, strategi, aset itu akan menjadi aset tidur. Dan dengan kerjasama dan dengan investasi bersama ini diharapkan aset-aset yang saat ini belum optimal, kita akan optimalkan dengan harapan bahwa value-nya akan meningkat berlipat-lipat sebagaimana bank-bank ataupun entitas BUMN yang telah kita IPO-kan yang kemudian nilainya meningkat tajam. Hanya harapan kami bahwa dengan INA ini akan menjadi game changer di mana nantinya aset-aset BUMN maupun aset-aset negara bisa kita kerjasamakan, bisa kita tingkatkan strategi dan value-nya, dan pada akhirnya akan meng-create value untuk generasi masa depan Indonesia dan menjadi Indonesia menjadi Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk nih Pak Tiko dari Askrindo, yaitu Bapak Muklis. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Tiko sendiri bagaimana banyak langkah-langkah strategis yang diupayakan untuk mendekatkan atau mempertemukan BUMN dengan UMKM di sejumlah bidang usaha. Dan salah satunya tadi ada pasar.id di digitalisasi reform yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang dalam bagi para pelaku usaha UMKM, bagaimana cara Kementerian BUMN untuk bisa membantu digitalisasi para UMKM atau para pelaku UMKM ini, Pak Tiko? Ini dari Pak Muklis Askrindo. Silakan. Ya, jadi kan kalau kita melihat UMKM ini kan harus bertransformasi juga, dan tentunya ke depan dengan pandemi COVID ini akselerasi yang akan terjadi, dan mungkin pasca COVID mungkin juga para pembeli akan mulai bergeser juga, bahwa mungkin sebagian besar pembeli akan mulai lebih suka berinteraksi secara digital. Nah, kita melihat untuk yang ekosistem urban itu sudah banyak pemain-pemain besar swasta seperti Bukalapak, Shopee dan sebagainya ya, yang tentunya itu sudah menjadi satu katalis yang membuka satu ekosistem e-commerce yang melibatkan para pelaku UMKM. Nah, tapi kami concern dengan para pelaku UMKM yang ada di pasar-pasar basah yang ada di kota-kota kelas 2 atau di suburb area yang memang belum terjangkau dengan ekosistem yang urban ini. Nah, oleh karena itu kita menciptakan inovasi web pasar yang sifatnya lebih localized, di mana proses berdagang dan membeli serta mengirim ini dilakukan dalam ekosistem yang lebih kecil di lingkungan pasar tersebut. Nah, oleh karena itu kita bikin ekosistem web pasar ini, dan ini diimplementasikan secara localized di berbagai pasar ini dengan pembeli yang captive di sekitar pasar itu, yang diharapkan akan meningkatkan tadi interaksi dalam jual beli yang lebih aman dengan protokol kesehatan karena tentunya berjarak, dan kita perkuat juga dengan courier service untuk bisa mengirim barang tadi dari pasar ke rumah pembelinya. Jadi ini simple idenya, tapi kita yakini bahwa tadi kalau di pasar dan di
perkotaan sudah ada Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Kita ingin membantu juga para pelaku pasar basah yang ada di ekosistem yang suburb dan di pedesaan. Demikian. Baik, Pak Tiko, satu lagi nih, sebelum kita lanjut ke paparan berikutnya, bagaimana tadi dijelaskan investasi menjadi katalis, maka ada pendirian LPI, kemudian juga ada launching INA. Nah, target seperti apa yang diharapkan oleh Kementerian BUMN ke depannya dalam jangka menengah dengan pendirian INA? Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan kan peningkatan nilai BUMN yang di IPO-kan itu kan signifikan sekali ya. Tadi kalau kita lihat, mungkin kalau kita kumpulkan top 5 BUMN ya, BRI, Telkom, Mandiri, BNI, dan beberapa yang lain seperti Jasa Marga, itu nilai market cap-nya mungkin sekarang sekitar hampir 1.500 triliun. Aset BUMN itu total hampir sekitar 8.000 triliun. Nah, sekarang kan bagaimana kita bisa meleverage dan mengundang investor sehingga aset BUMN yang 8.000 triliun ini nantinya equity value-nya bisa meningkat signifikan. Katakanlah kita ambil konservatif mungkin sekitar 1/3 atau 1/4 yang kita kerjasamakan. Which is itu nilainya sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 triliun. Nah, kalau itu nanti equity-nya kita kerjasamakan, itu tentunya kita harapkan value-nya meningkat. Nah, target jangka pendek menengah ini kita harapkan kita bisa mengumpulkan value investasi sebesar $20 miliar. Dan tentunya ini sangat tergantung nanti dari jenis aset dan portofolio yang diharapkan oleh investor. Di awal kami harus menyampaikan bahwa tidak mudah karena harus menyampaikan dan menyatukan antara interest investor dengan asetnya. Dan ini polanya kan nanti harus ada negosiasi. Bagaimana model investasinya, bagaimana valuasinya, bagaimana struktur cash flow-nya sehingga nanti target investasi atau ARR-nya itu mencapai berapa? Apakah 10%, 12%, 17%? Nah, ini yang memang nanti setahun pertama kita harus belajar bagaimana INA ini membangun kerjasama investasi yang saling menguntungkan, baik bagi BUMN yang dikerjasamakan maupun kepada investor yang akan memberikan ekuitas baru ini. Termasuk nanti bagaimana pengelolaan ke depan, siapa yang akan controlling, siapa yang akan operating, dan sebagainya. Nah, ini kami akan berproses dengan target jangka pendek, jangka menengah untuk mencapai aset value sekitar 20 billion. Namun dalam jangka panjang, saya rasa untuk mencapai aset value $200 miliar bukan sesuatu yang impossible, karena memang aset base-nya ada. Nah, kita lagi melist down di BUMN, jenis-jenis aset apa yang akan kita kerjasamakan ke depan. Tadi saya sampaikan di 3 yang awal, yaitu jalan tol, airport, pelabuhan. Namun ke depan kita bisa masuk ke sektor-sektor seperti infrastruktur teknologi, ya, seperti 5G, fiber, dan sebagainya. Kemudian kita bisa masuk ke healthcare, hotel, dan banyak sekali sektor-sektor lain seperti energi, yang memang saat ini juga belum banyak investor yang masuk bersama-sama dengan BUMN. Jadi kami melihat bahwa short term target, medium termnya juga bisa mencapai 20, tapi dalam jangka panjang yang mungkin lebih horizonnya lebih pas, itu kita mungkin bisa akan mendorong ini mencapai $200 miliar. Baik, terima kasih Pak Tiko. Ya, para hadirin, itu tadi Bapak Kartika Wirjoatmojo dalam paparannya, yaitu dalam era digitalisasi Kementerian BUMN dan kebijakan-kebijakan turunannya telah kita dengarkan bersama tadi. Dan sekarang kita masuk di topik strategi APBN 2021 sebagai instrumen counter cyclical. Dan telah kami umumkan tadi, yang memberikan paparan adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Republik Indonesia, Bapak Febrio Nathan Kacaribu. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Febrio. Terima kasih Mas Cokro. Yang saya hormati Bapak Kartiko mungkin sudah meninggalkan acara, Bapak Ibu Direksi dan juga Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk share kondisi perekonomian dan 2021 APBN akan seperti apa. Kalau boleh kita pakai paparan tadi yang dipakai untuk Pak Wamen. Kita berkaca sebentar ke 2020. 2020 kita lanjut ke slide nomor 18 paparan yang tadi. Kalau kita berkaca sedikit ke 2020, slide 18 tolong. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, betapa extraordinary situation yang kita hadapi di 2020 dan tahun ini kita juga menghadapi ketidakpastian yang masih mirip gitu ya. Kita berhasil merealisasikan belanja negara itu 94,6%. Itu 2.589,9 triliun rupiah. Itu pertumbuhannya 12,2% dibandingkan tahun lalu. Dan perhatikan bagaimana di bawah itu adalah BPP, itu belanja pemerintah pusat, itu tumbuhnya 22%, 22,1% lebih tepatnya. Nah,
Yang menarik lagi adalah Bapak Ibu sekalian, lihat belanja KL itu naiknya 20,8% dan realisasinya itu menjadi 126,1% dari pagunya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga ingat waktu itu banyak sekali program PEN. Program PEN itu kemudian dikelola dengan sangat baik masuk ke belanja KL. Jadi ini memang melibatkan semua tata kelola yang ada di pemerintahan khususnya di KL. Bagaimana KL itu berhasil tata kelola dengan baik semua program-program PEN itu tadi yang realisasinya sekitar 83,4% itu tadi semuanya masuk secara tata kelola yang baik di belanja KL. Nah, inilah kemudian kerja keras yang dilakukan oleh APBN di 2020 menghasilkan defisit yang terkelola dengan baik juga, berada sedikit di bawah targetnya yaitu 6,09%. Nah, ini tadi yang diceritakan oleh Pak Wamen di awal, betapa suasana seluruh dunia ketika seluruh dunia menghadapi krisis yang sama, pandemi yang sama, seluruh dunia, negara-negara di dunia merespon secara fiskal itu sangat-sangat agresif. Kita berhasil mendorong di 6,09%, banyak negara yang mendorongnya jauh lebih kuat, katakanlah 11 atau 12 atau bahkan 15% dari PDB-nya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi kita di 2020 harapannya terlihat dari data-data yang sudah kita lihat, nanti minggu depan akan dirilis oleh BPS, bahwa prediksi kita untuk 2020 pertumbuhan ekonomi kita akan relatif sangat manageable dibandingkan negara-negara lain yang banyak terkontraksi bahkan sampai double digit pertumbuhan ekonominya. Tadi saya baru lihat update dari Nikkei untuk Filipina itu juga sangat dalam untuk pertumbuhan ekonominya di 2020. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bisa mengelola risiko dari APBN ini karena pembengkakan defisit ini tentunya menambah dengan keseimbangan primer yang cukup dalam itu artinya tambahan utang. Tapi kalau kita bandingkan tadi, seperti ditunjukkan oleh Pak Wamen juga, bahwa tambahan debt to GDP ratio kita itu tetap lebih rendah dibandingkan negara-negara G20 maupun ASEAN. Kita relatif yang paling rendah, walaupun dalam konteks pandemi. Jadi ini memang suasana extraordinary, tetapi dalam konteks kerja kerasnya APBN-nya kerja keras, tapi dalam konteks manajemen tata kelolanya dan juga risk mitigation-nya APBN juga harus tetap kita jaga. Kita lanjut ke slide 20. Ini adalah salah satu landmark yang mau kita gunakan juga sebagai cerminan untuk nanti 2021. Bapak Ibu sekalian, dari 695 triliun pagu untuk PEN di 2020, salah satu yang paling besar itu adalah untuk Perlinsos. Dan ini kita tunjukkan bahwa Perlinsos kita itu sudah well targeted. Kita simulasikan bahwa 20% termiskin itu kurang lebih akan relatif better off akibat dari program Perlinsos kita yang memang sangat targeted untuk orang miskin dan rentan. Nah, perhatikan bahwa kelompok desil 5, 8 dan seterusnya, ini pengeluarannya memang turun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dana pihak ketiga di perbankan itu naik sangat tajam. Artinya kelompok kelas menengah ke atas itu belanjanya memang turun selama pandemi, tetapi tidak serta-merta disertai oleh income yang turun. Tapi karena memang mobilitas yang harus dibatasi sehingga peluang mereka untuk belanja dan spending itu menjadi sangat terbatas. Nah, inilah yang akan kita harapkan terjadi pembalikan nanti di 2021 ini. Semoga dengan game changer tadi vaksinasi itu berjalan dengan sangat baik. Semoga ini bisa mulai mengalir ke aktivitas real. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya dulu, slide 21. Ini juga salah satu fokus dari
PEN kita di 2020, dan ini juga nanti akan tercermin di PEN kita untuk 2021 juga. Bagaimana kita berkaca pada pengalaman kita di 2020 bahwa terjadi pengangguran di sektor formal. Kemudian pengangguran yang dari sektor formal itu biasanya masuk ke sektor informal. Dan ini biasanya masuk ke UMKM atau berusaha sendiri, dan itu pun UMKM. Nah, inilah yang membuat program PEN kita juga sangat well targeted, sangat skewed gitu ya. Kita bicara tentang subsidi bunga untuk UMKM, PPh final untuk UMKM itu sudah dimanfaatkan oleh sekitar 250.000 wajib pajak UMKM. Kita juga dorong kartu prakerja, kita juga melakukan penempatan dana dan sudah dimanfaatkan oleh 4,7 juta debitur. Kita juga melakukan penjaminan kredit dan sudah digunakan oleh sekitar 890.000 peminjam UMKM gitu ya. Dan bahkan juga kita berikan bantuan usaha mikro 12 juta usaha. Nah, inilah yang menjadi cerminan bagaimana kita juga akan melakukan kebijakan-kebijakan ini di 2021. Sekarang kita lanjut ke APBN 2021 slide 28. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk slide 28 ini kita lihat bahwa untuk APBN 2021 memang kita tetap ekspansif. Ekspansif itu artinya defisitnya tetap cukup besar. Cukup besar itu artinya apa? Karena biasanya kita batasi cuma 3% dalam konteks disiplin fiskal kita. Disiplin fiskal kita, Bapak Ibu sekalian, itu sudah bertahun-tahun kita pegang dan menghasilkan reputasi yang cukup baik. Dan itu menghasilkan juga disiplin yang sangat baik dari sisi pengelolaan APBN. Itulah kenapa kita mau komit untuk nanti 2023 tetap konsolidasi, makanya namanya ekspansif tapi tetap konsolidatif. Defisitnya tetap besar relatif terhadap disiplin yang biasanya kita lakukan, akan tetapi ini consolidating menuju 2023 kita komit sudah kembali lagi ke bawah 3%. Nah, inilah yang kita harapkan tetap konsisten dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, bahwa penanganan COVID-nya harus tetap kita lakukan secara efektif. Kita harus sudah mulai juga melakukan akselerasi pemulihan ekonomi sebelum 2023 itu terjadi nanti gitu ya. Lalu kita juga harus terus dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Dan juga dengan segala ketidakpastian, maka kita harus tetap fleksibel, tetapi juga seperti tadi sudah kita cerminkan di 2020, fleksibilitas dari fiskal kita itu tetap dalam konteks prudent dan juga tetap dalam konteks sustainable. Kita lanjut ke slide berikutnya, 29. Bapak Ibu sekalian, ini adalah postur APBN 2021. Perhatikan bahwa belanja negara itu sedikit lebih tinggi dibandingkan 2020. Tapi kalau dibandingkan dengan realisasinya, ini tumbuh juga cukup tinggi, karena realisasinya tadi cuma 94,6%. Nah, di sisi lain kita akan tetap mentargetkan defisit 5,7%. Jadi ini yang tadi saya sebutkan sebagai ekspansif, defisitnya cukup besar, tetapi dalam konteks konsolidasinya ini tetap kita arahkan menuju disiplin fiskal nanti di 2023 secara perlahan. Nah, slide berikutnya ini adalah kebijakan strategis di 2021, bagian dari 2.750 triliun yang kita sebutkan di atas. Kita tahu bahwa pendidikan ini tetap menjadi salah satu yang paling penting yang akan terus kita dorong, ini 550 triliun. Di sana kita melihat dukungan untuk penguatan PAUD, bagaimana supaya skor PISA kita juga terus meningkat, dan bagaimana supaya kompetensi guru kita juga membaik. Nah, ini banyak sekali cara melakukannya dalam APBN, bisa melalui TKDD, ada BOS, dana desa untuk PAUD, lalu ada PIP, tunjangan guru, bidik misi kuliah, LPDP. Lalu yang cukup besar juga adalah tentunya kesehatan. Kita terus lanjutkan akselerasi pemulihan kesehatan ini
dan juga bagaimana health security preparedness kita perbaiki. Dan tentunya prioritas untuk 2021 adalah antisipasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi tersebut secara efektif. Lalu kita juga tingkatkan untuk pemenuhan sarana prasarana lab, litbang, PCR, dan juga termasuk bantuan iuran peserta PBI JKN. Nah, perlindungan sosial Bapak Ibu sekalian juga sangat besar, 408,8 triliun. Ini kita lanjutkan terus dalam konteks bukan hanya melanjutkan apa yang kita lakukan di 2020, tetapi kita harus memperbaiki terus reformasi perlindungan sosial kita secara bertahap. Kita ingin supaya perlindungan sosial kita lebih komprehensif dan lebih terintegrasi. Kita bisa sebut namanya berbasis siklus hidup. Dari sejak lahir dia mendapatkan apa, dari masuk ke early childhood, dia masuk TK, ada dukungan untuk PAUD. Lalu PKH kalau dia masuk di keluarga yang miskin, dia ada ibu hamil dan sebagainya. Itu lalu kalau dia sekolah, anak sekolahnya dapat berapa dan sebagainya, itu dalam konteks PKH. Dan bahkan kita juga memasukkan dalam konteks ini secara smooth gitu ya, perlahan transformasinya untuk terus melihat juga bagaimana dengan aging population, bagaimana dengan lansia, bagaimana dengan kelompok disable. Nah, di situ kita masukkan semuanya. Jadi PKH ini 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tunai itu 9 juta keluarga penerima manfaat, kartu sembako 20 juta, PBI JKN 96,8 juta jiwa. Infrastruktur Bapak Ibu sekalian tetap menjadi bagian dari strategi kita untuk menuju Indonesia maju. Kita butuh untuk terus membangun infrastruktur, mulai dari layanan dasar, rusun, bendungan, sanitasi, irigasi, dan juga konektivitas. Ini jalan, jembatan, bandara, rel kereta, dan sebagainya. Dan juga kita harus terus melanjutkan proyek-proyek yang sempat tertunda di 2020. Ada ketahanan pangan, ini juga cukup besar, bagaimana kita merevitalisasi sistem pangan nasional dengan pengembangan juga yang namanya food estate di beberapa lokasi. Pariwisata tentunya Bapak Ibu sekalian adalah sektor yang cukup terpukul cukup dalam di tahun 2020, sehingga kita akan terus dorong supaya ini bisa recover dengan cepat. Teknologi informasi ini juga sangat penting karena kita perlu menutup dan mengurangi digital gap antara kota dan desa. Kita sediakan BTS di banyak lokasi, lalu juga penyediaan akses internet di banyak lokasi juga, dan juga untuk mendukung pusat data nasional. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tentunya tantangannya untuk 2021, Bapak Ibu sekalian, perekonomian masih diwarnai dengan ketidakpastian dari program vaksinasi ini, sehingga perlu kita antisipasi segala ketidakpastiannya. Lalu yang kedua, tentunya potensi penerimaan juga masih ada risikonya, karena memang di 2020 banyak usaha yang kemudian harus berkurang revenue-nya karena memang ekonominya sedang terkontraksi. Perkembangan COVID masih terus eskalatif, jadi kita harus mulai semakin kuat dalam menangani kasus COVID-19-nya, dan juga vaksinasinya harus berjalan dengan baik. Tantangannya tentu kita lihat bahwa tadi saya sudah sebutkan 2023 kita komit untuk kembali ke 3% dari PDB untuk defisitnya. Nah, sementara beberapa kebutuhan yang harus kita lakukan di 2021 ini memang harus kita selesaikan dan terus lanjutkan. Slide berikutnya ini tadi logika yang diceritakan oleh Pak Wamen, bagaimana kita melihat logika dari intervensi kesehatan itu benar-benar sangat penting, itu merupakan game changer. Vaksinasi ini untuk 181,55 juta penduduk, tetapi ketika vaksinasinya sudah berjalan pun tetap harus pengetatan 3M dan 3T dilakukan, karena kalau tidak nanti pada saat vaksinasinya berjalan kasusnya tetap meningkat, itu juga akan menurunkan efektivitas dari program vaksinasi tersebut. Intervensi lainnya tentunya kita pastikan sarana prasarana, APD, dan alat kesehatan itu selalu tersedia. Lalu kalau kita lihat logika berikutnya, untuk ekonominya itu masih banyak kelompok masyarakat dan juga yang rentan dan miskin yang butuh dukungan. Makanya program perlindungan sosial kita tetap kita lanjutkan dengan kuat.
bottom 40% itu dan juga yang miskin baru kita harus perhatikan existing program yang sudah ada dan juga tambahan-tambahan yang ada di 2020 itu terus kita perhatikan. Di sisi lain untuk dukungan UMKM dan korporasi kita juga akan terus lanjutkan supaya sektor-sektor kunci itu siap untuk menjadi jumpstart. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang akan dipantau lebih dekat. Ini yang kita jadi supaya ada perbandingan dengan 2020 kemarin juga ya. Jadi ini akan dipantau terus oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan dan juga pemerintah secara keseluruhan. Dan juga tentunya akan dipantau juga oleh teman-teman di media bagaimana pelaksanaan dari program-program PEN 2021 ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2020 kemarin yang realisasinya adalah 579,8 triliun, perkiraan alokasi untuk tahun ini adalah sekitar 533,1 triliun. Dan ini kita bagi menjadi kelompok kesehatan, Perlinsos, program prioritas, dan juga terus melanjutkan dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan juga termasuk insentif usaha yang akan nanti secara reguler kita laporkan perkembangannya. Kita lanjut ke slide 36. Sebelum ini saya ingin menutup dengan beberapa slide berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca ke kondisi tantangan perekonomian sepanjang berapa puluh tahun terakhir gitu ya. Kita lihat misalnya Asian Financial Crisis waktu itu 97-98. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia pasca krisis itu langsung melakukan banyak sekali reformasi. Reformasi khususnya waktu itu terkait tatanan politik yang lebih demokratis dan ada otonomi daerah. Lalu terjadi juga tata kelola perbankan, ada undang-undang BI waktu itu. Lalu dilakukan juga reformasi di tata kelola keuangan negara. Waktu itu ada undang-undang keuangan negara. Jadi pasca krisis itu kita manfaatkan untuk momentum untuk reform. Lalu yang kedua, di Global Financial Crisis 2007-2008, 2009 maksud saya, itu juga kita lakukan perbaikan tata kelola. Ada momentum untuk reform di sana. Pada saat itu kita lakukan perbaikan tata kelola sektor keuangan, termasuk pembentukan OJK dan juga KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 2020 kita melakukan kebiasaan baik yang sama. Ini adalah salah satu prestasi yang cukup memang di 2020 banyak usaha yang kemudian harus berkurang revenue-nya karena memang ekonominya sedang terkontraksi. Perkembangan COVID masih terus eskalatif, jadi kita harus mulai semakin kuat dalam menangani kasus COVID-19-nya dan juga vaksinasinya harus berjalan dengan baik. Tantangannya tentu kita lihat bahwa tadi saya sudah sebutkan 2023 kita komit untuk kembali ke 3% dari PDB untuk defisitnya. Nah, sementara beberapa kebutuhan yang harus kita lakukan di 2021 ini memang harus kita selesaikan dan terus lanjutkan. Slide berikutnya ini tadi logika yang diceritakan oleh Pak Wamen, bagaimana kita melihat logika dari intervensi kesehatan itu benar-benar sangat penting, itu merupakan game changer. Vaksinasi ini untuk 181,55 juta penduduk. Tetapi ketika vaksinasinya sudah berjalan pun tetap harus pengetatan 3M dan 3T dilakukan. Karena kalau tidak nanti pada saat vaksinasinya berjalan, kasusnya tetap meningkat, itu juga akan menurunkan efektivitas dari program vaksinasi tersebut. Intervensi lainnya tentunya kita pastikan sarana prasarana, APD dan alat kesehatan itu selalu tersedia. Lalu kalau kita lihat logika berikutnya, untuk ekonominya itu masih banyak kelompok masyarakat dan juga yang rentan dan miskin yang butuh dukungan. Makanya program perlindungan sosial kita tetap kita lanjutkan dengan kuat. Bottom 40% itu dan juga yang miskin baru kita harus perhatikan. Existing program yang sudah ada dan juga tambahan-tambahan yang ada di 2020 itu terus kita perhatikan. Di sisi lain untuk dukungan UMKM dan korporasi kita juga akan terus lanjutkan supaya sektor-sektor kunci itu siap untuk menjadi jumpstart.
Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang akan dipantau lebih dekat. Ini yang kita jadi supaya ada perbandingan dengan 2020 kemarin juga ya. Jadi ini akan dipantau terus oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan dan juga pemerintah secara keseluruhan, dan juga tentunya akan dipantau juga oleh teman-teman di media bagaimana pelaksanaan dari program-program PEN 2021 ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2020 kemarin yang realisasinya adalah 579,8 triliun, perkiraan alokasi untuk tahun ini adalah sekitar 533,1 triliun. Dan ini kita bagi menjadi kelompok kesehatan, Perlinsos, program prioritas, dan juga terus melanjutkan dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan juga termasuk insentif usaha yang akan nanti secara reguler kita laporkan perkembangannya. Kita lanjut ke slide 36. Sebelum ini saya ingin menutup dengan beberapa slide berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca ke kondisi tantangan perekonomian sepanjang berapa puluh tahun terakhir gitu ya. Kita lihat misalnya Asian Financial Crisis waktu itu 97-98. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia pasca krisis itu langsung melakukan banyak sekali reformasi. Reformasi khususnya waktu itu terkait tatanan politik yang lebih demokratis dan ada otonomi daerah. Lalu terjadi juga tata kelola perbankan, ada Undang-Undang BI waktu itu. Lalu dilakukan juga reformasi di tata kelola keuangan negara. Waktu itu ada Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi pasca krisis itu kita manfaatkan untuk momentum untuk reform. Lalu yang kedua, di Global Financial Crisis 2007-2008, 2008-2009 maksud saya, itu juga kita lakukan perbaikan tata kelola. Ada momentum untuk reform di sana. Pada saat itu kita lakukan perbaikan tata kelola sektor keuangan, termasuk pembentukan OJK dan juga KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 2020 kita melakukan kebiasaan baik yang sama. Ini adalah salah satu prestasi yang cukup bisa kita banggakan untuk Indonesia. Setiap kali kita menghadapi krisis, selalu kita gunakan momentum itu untuk melakukan reform. Nah, Bapak Ibu sekalian ingat di 2020 kemarin kita keluarkan yang namanya Omnibus Law untuk Ciptaker. Inilah yang kemudian menjadi reform, salah satu reform momentum yang ingin terus kita lanjutkan. Bagaimana reformasi struktural ini terus harus dilanjutkan untuk melanjutkan agenda pembangunan dan juga untuk mengantisipasi tantangan global. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kualitas SDM kita harus terus kita perhatikan. Makanya tadi kita terus fokus pendidikan, kesehatan, Perlinsos itu harus terus menjadi narasi utama untuk kualitas sumber daya manusia kita. Lalu kita juga tahu bahwa infrastruktur itu adalah harus kita kejar, harus kita dorong. Lalu harus terjadi perbaikan birokrasi dan institusional. Nah, implementasi reformasi ini telah dimulai dari Omnibus Law Ciptaker. Nah, ini yang harus terus kita kawal dan semoga kita bisa melaksanakan dengan baik di 2021 ini. Slide berikutnya, ini logika bagaimana kita membangun pasca pandemi ini reformasi fundamental itu untuk melanjutkan akselerasi transformasi ekonomi kita. Kita lihat 5 arahan strategis dari Bapak Presiden, lalu kita lihat bagaimana itu adalah terkait dengan human capital, yang tadi saya sebutkan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan itu sangat-sangat basic, lalu physical capital, infrastruktur dasar dan digital, dan ini tentunya tidak hanya dari pemerintah, bagaimana sektor swasta juga bisa kita sinergikan untuk membangun infrastruktur. Lalu institutional development, bagaimana reformasi birokrasi dan regulasi harus terus terjadi. Inilah yang kita harapkan akan terus kita dorong, walaupun dalam kondisi penuh tantangan di 2020 dan 2021 ini, kita akan terus dorong untuk menuju transformasi perekonomian kita ke depan. Slide berikutnya, ini salah satu logika lagi bagaimana kita meletakkan ini semua dalam konteks reform yang harus kita dorong. Sudah ada Omnibus Law Cipta Kerja, ini terkait dengan semua aspek yang di atas ini, dan juga kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Wamen, kita juga sedang menggodok yang namanya reformasi sektor keuangan. Jadi BRI dan teman-teman sekalian, mari kita pikirkan bersama-sama seperti apa caranya supaya pasar keuangan kita ini semakin dalam, semakin kuat,
aksesnya makin luas dan juga semakin efisien. Bagaimana kita bisa membuat sistem keuangan kita semakin inklusif, semakin melibatkan banyak sekali peminjam-peminjam yang mulai dari ultra mikro, UMKM, usaha menengah. Ini bagaimana kita bisa, slide berikutnya, bagaimana kita bisa dorong untuk inklusi yang semakin kuat, tetapi juga semakin efisien sektor keuangannya sehingga bisa menurunkan risiko dan bisa menurunkan tingkat suku bunganya. Bapak Ibu sekalian, demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan untuk 2021 ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan juga wisdom dan semangat untuk terus keluar dari pandemi ini dan terus kita lakukan langkah-langkah strategis memperbaiki perekonomian kita, baik dari sisi pemerintahnya maupun dari sisi pelaku usahanya. Demikian Mas Cokro, saya balikin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febrio. Ini kebetulan sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini salah satunya izinkan saya bacakan ya Pak ya. Ini dari Pak Anggoro, yaitu dari PT Energi Unggup Persada. Ini kebetulan ada 3 pertanyaan. Jadi adanya peningkatan anggaran stimulus untuk pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah akan kembali merealokasikan anggaran belanja pemerintah. Nah, pertanyaan pertama adalah dari mana dana penambahan anggaran belanja pemerintah tahun 2021 tersebut didapatkan? Apakah akan ada realokasi budget pos lain atau ada strategi lainnya? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana strategi pemerintah untuk memastikan dana ini tepat sasaran, tepat guna dan tepat sasaran. Dan kemudian ketiga adalah apakah masyarakat dapat memonitor penggunaan PEN tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anggoro. Kita lagi-lagi berkaca pada apa yang bisa kita lakukan di 2020. Bapak Ibu sekalian, 2020 kita dihadapkan pada kondisi yang sangat luar biasa dan pemerintah bisa bergerak dengan sangat cepat, itu juga luar biasa. Bagaimana pemerintah kemudian keluar dengan Perpu 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 2020. Di sana kita diberikan fleksibilitas. Jadi pertama tadi masalah defisitnya boleh keluar dari 3% disiplin yang selama ini sudah kita bangun. Lalu yang kedua, kita juga diberikan keleluasaan untuk melakukan fleksibilitas realokasi refocusing. Itu juga dengan legal basis yang sama. Bukan tanpa konsultasi dengan DPR, tetap kita lakukan konsultasi yang sangat erat, sangat baik dengan DPR. Kita berdiskusi dan kita semuanya ceritakan sehingga pengawasannya juga berjalan dengan sangat baik. Nah, dan kita lihat bagaimana di 2020 pemerintah berhasil melakukan ini secara cukup cepat. Inilah salah satu kunci kenapa kita pertumbuhan ekonominya relatif cukup mild kontraksinya di 2020. Perhatikan bahwa dari sejak APBN 2020 itu berubah menjadi Perpres 54. Defisitnya diperlebar waktu itu. Lalu kemudian tidak lama kemudian mempelajari situasi perekonomian waktu itu yang semakin eskalatif kasus COVID-19-nya dan pembatasan mobilitas juga harus semakin ketat waktu itu, diubah lagi menjadi postur baru yang terakhir kita gunakan yaitu Perpres 72. Di sana kita punya target 6,34% sebagai defisitnya dan belanja negara dinaikkan lagi dan ada refocusing dan realokasi lagi. Dan fleksibilitas itu Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan dalam konteks kebersamaan gitu ya, dari pusat dan daerah, semua KL itu adalah prestasi yang luar biasa menurut saya untuk bisa kemudian pemerintah birokrasi ini menjadi sangat fleksibel dan agile. Itu sudah kita tunjukkan di 2020. Nah, berkaca pada pengalaman itu, 2021 kita juga akan tetap mendapatkan fleksibilitas yang sama. Dengan itulah kita bisa melakukan refocusing, realokasi, memastikan bahwa program-program yang ada di dalam belanja kita di 2.750 triliun tadi, memang itu masih akan harus sesuai dengan kondisi perekonomian kita sekarang. Kebutuhan dari masyarakat miskin dan rentan, kebutuhan dari UMKM, kebutuhan dari korporasi, kebutuhan dari sektor tenaga kerja kita seperti apa. Fleksibilitas ini tetap akan kita punya di tahun ini. Nah, dengan demikian, walaupun terjadi realokasi, kita tetap bisa mengelola ini dengan sangat baik. Nah, apakah tepat sasaran? Nah, itu tadi yang kita tunjukkan. Bagaimana secara
desainnya pun kita memang dari awal ketika mendesain programnya itu memang dengan tepat sasaran di desainnya, didesain dengan cara melakukan itu supaya tepat sasaran. Nah, contohnya tadi saya sudah tunjukkan bagaimana program Perlinsos kita itu sangat skewed, sangat fokus kepada kelompok miskin dan rentan, dan juga mungkin beberapa orang yang miskin baru. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Perlinsos kita itu memang tepat sasaran, sesuai dengan orang yang membutuhkannya. Dan orang-orang yang kelas menengah ke atas itu mendapatkan tidak sebanyak dibandingkan orang yang kelas misalnya desil 1, desil 2, atau desil 3 termiskin di Indonesia. Nah, itu kita desain dari awal memang demikian. Lalu apakah bisa dimonitor? Tentunya, ini kita setiap bulan pasti akan laporkan di dalam, kalau Kementerian Keuangan kita melakukan ALKO setiap bulan, sehingga kita ada media event selalu setiap bulan, APBN kita namanya, kita laporkan apa yang sudah terjadi setiap bulan. Dan secara internal pemerintah juga cukup sering, bahkan kalau 2020 kemarin setiap minggu kita melakukan update bagaimana pelaksanaan program dari PEN ini dari minggu ke minggu, dan kita pastikan khususnya waktu di awal-awal program PEN waktu itu adalah isu utamanya adalah secepat apa kita bisa mulai ini. Kecepatan itu menjadi faktor yang sangat penting. Nah, belajar dan berkaca pada pengalaman 2020 di mana kita bisa melakukan itu dengan cukup cepat dengan melakukan adjustment di sana sini walaupun tata kelola harus tetap dipertahankan. 2021 kita sudah punya modal itu, fleksibilitas dan bagaimana kita bisa mempercepat pelaksanaan program-program. Sehingga program yang kita pilih pun adalah program-program yang sudah kita lakukan evaluasi dari sejak 2020 kemarin. Program-program yang memang langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, itu yang akan menjadi prioritas kita utama. Demikian Mas Cokro. Terima kasih atas paparan dan juga penjelasannya. Juga terima kasih kepada seluruh penanya yang bergabung bersama kami di sini. Dan izinkan saya untuk merangkum sedikit apa yang telah disampaikan oleh ketiga pembicara di pagi hingga siang ini. Pertama adalah strategi Kementerian Perdagangan diantaranya menjaga stabilitas harga, terutama inflasi, kemudian membantu pelaku UKM perdagangan agar dapat masuk ke pasar ekspor, termasuk memperbaiki struktur kerja dengan balai latihan ekspor. Kemudian ketiga yaitu menembus pasar non-tradisional dengan partnership agreement atau kemitraan. Tadi sudah sampaikan beberapa negara yang menjadi target. Dan kemudian kedua adalah strategi peningkatan ekspor mencakup peluang pasar non-tradisional, penyelesaian perjanjian perdagangan, peningkatan utilisasi FTA atau Free Trade Agreement, kelola pasar dan produk utama, fokus UKM ekspor, dan juga menjaga kelancaran distribusi barang dan kemudahan perizinan. Dan di sektor energi, pariwisata masih akan terdampak signifikan, dan reprioritasi roadmap BUMN, itu diantaranya adalah proteksi SDM, stabilisasi supply chain, integrasi pusat penanggulangan COVID-19, financial stress testing, dan restrukturisasi, kemudian menjaga customer engagement melalui digitalisasi, merealisasi kesempatan baru dengan inovasi dan juga meningkatkan daya saing. Dan tadi disampaikan oleh Pak Tiko bahwa Telkom menjadi Reformation Hub, menjadi bagian orkestrasi inovasi digital BUMN dari product and services melalui digitalisasi di sejumlah sektor dengan orkestrasi developer. Dan next-nya adalah mendorong kesiapan ekosistem digital. Salah satu yang siap tadi disampaikan adalah sektor agrikultur lewat Indonesia Tani, kemudian terobosan lainnya adalah healthcare dengan Satu Sehat App, sektor logistik dengan Logi, dan sektor UMKM lewat pasar.id. Dan kemudian berikutnya adalah membangun sistem investasi berkelanjutan dengan pendirian INA, dan SWF tetap menjadi mitra investasi di Indonesia. Kebijakan fiskal tadi disampaikan oleh Pak Febrio terus bergerak cepat untuk merespon pandemi dan melakukan penyesuaian fleksibel, namun prudent dan juga sustainable atau berkelanjutan untuk melindungi ekonomi di Indonesia. Di antaranya menerbitkan Perpu, mendorong program PEN, penyesuaian APBN, dan burden sharing. Dan di tengah kondisi kontraksi pendapatan negara sebesar 16,7%, belanja pemerintahan tumbuh 12,2% sebagai kebijakan counter cyclical yang dapat mengendalikan defisit hingga 6,09%. Dan terakhir tadi kebijakan strategis APBN 2021 mencakup ketahanan pangan, pendidikan, pelindungan sosial, pariwisata, kesehatan, infrastruktur, dan juga bidang TIK. Dan APBN 2021 harus ekspansif dan konsolidatif untuk mendukung percepatan PEN dan penguatan reformasi. Dan terakhir tadi 5 arahan strategis, diantaranya human capital, physical capital, institutional capital,
menjadi reformasi fundamental sebagai fondasi baru transformasi ekonomi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pembicara, yaitu Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Kartika Wiryatmojo atau Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, kemudian Pak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Republik Indonesia.